Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali bersama saya Agus Minarto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kisi-kisi dan juga saya akan membahas beberapa contoh soal yang mungkin muncul berdasarkan kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh Menpan RB tahun 2020 kemarin tentang kisi-kisi CPNS untuk tes SKB pengelola farmasi dan makanan. Nah, kemarin kita sudah sempat bagikan pada teman-teman semua beberapa kisi-kisi yang mungkin muncul di seleksi SKB, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan kisi-kisi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita memasuki contoh soal dan bagaimana tips-tips untuk mempelajarinya, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tipe-tipe soal di peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang obat dan makanan itu ada 3 yang biasanya muncul untuk di soal SKB. Yang pertama adalah soal yang menanyakan tentang informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk tipe soal seperti ini akan ada beberapa informasi yang akan ditanyakan yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau berada di bidang obat dan makanan. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang pengertian atau penjelasan mutlak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Dan untuk soal seperti ini akan ada pengertian ataupun mungkin informasi yang mutlak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi redaksi kalimat harus sesuai dan tidak boleh ada yang berubah. Kemudian juga untuk tipe soal yang ketiga yang biasanya muncul itu adalah terkait nomor atau pasal peraturan perundang-undangan. Jadi akan ada pertanyaan yang menanyakan nomor peraturan atau nomor pasal sesuai dengan peraturan yang ada di bidang obat dan makanan. Baik, kita akan masuk ke contoh soal dan tipe-tipe soal untuk SKB. Oke, yang pertama, kurang lebih seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini. Berapa masa berlaku izin edar pangan olahan berdasarkan pasal 79 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus pernah membaca peraturan tentang pendaftaran pangan olahan nomor 27 tahun 2017, karena di peraturan tersebut, khususnya di pasal 7 ayat 1 itu akan menjelaskan terkait masa berlaku izin edar pangan olahan yang didaftarkan di Badan POM. Nah, di opsinya ini ada 5. Yang pilihan pertama ada 5 tahun, kemudian ada 4 tahun, 3, dan 2, serta 1. Nah, untuk yang lainnya dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang ya. Jadi di sini yang berbeda di opsinya hanya angka atau berapa tahunnya ya. Jadi teman-teman harus pernah membaca peraturan dan tentunya pasal yang berada di nomor 79 ayat 1 tersebut. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Jadi normalnya peraturan pendaftaran mau registrasi pangan olahan ataupun kosmetik biasanya itu masa berlaku izin edar produk itu biasanya 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Nah, itu kurang lebih ya untuk contoh soal tipe pertama tadi. Baik, kita langsung ke tipe yang kedua, yaitu pengertian atau penjelasan mutlak ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini, yang termasuk dalam kategori obat dan makanan menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM adalah. Jadi yang teman-teman perlu cari adalah kategori obat dan makanan menurut Perpres 80 Tahun 2017 dan redaksi kalimatnya harus betul-betul sesuai dengan yang ada di peraturan presiden tersebut. Jadi tidak boleh tertukar ataupun tidak boleh ada
beberapa kata ataupun kalimat yang hilang ya. Jadi harus sama persis atau mutlak. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya E, yaitu adalah obat, bahan obat narkotika, psikotropika, prekursor, kemudian juga ada zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, redaksi kalimat untuk pilihan E ini adalah redaksi yang sama persis dengan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tersebut. Jadi betul-betul sama persis ya, karena mutlak. Nah, ini untuk tipe yang kedua. Kita lanjut ke tipe soal yang ketiga, yaitu menanyakan tentang nomor ataupun nomor undang-undang atau nomor pasal yang berkaitan dengan obat dan makanan. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, undang-undang yang mengatur tentang pangan adalah undang-undang nomor berapa? Nah, untuk soal seperti ini di sini biasa pembedanya kalau bukan nomor undang-undangnya. Nah, di sini ada contohnya, ada 8, ada 10, 14, 16, dan 18. Kalau bukan ini yang pembedanya biasanya itu adalah tahunnya. Jadi teman-teman selain mengingat nomornya, teman-teman juga harus mengingat tahunnya dan tentang apa peraturan yang teman-teman pelajari atau teman-teman sempat baca ya. Jadi untuk soal seperti ini, teman-teman solusinya adalah betul-betul teman-teman harus hafal nomor dan tahun dari peraturan tersebut. Nah, untuk jawaban soal ini yaitu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, itulah tipe soal yang biasanya muncul untuk materi kisi-kisi peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Jadi, teman-teman harus lebih rajin membaca dan tentunya selain membaca dan memahami serta teman-teman harus sebisa mungkin menghafal setiap undang-undang tersebut. Tapi sekali lagi, tidak semua undang-undang perlu teman-teman hafal dan pelajari. Yang paling penting adalah yang berkaitan dengan obat dan makanan, serta pengawas farmasi dan makanan. Oke teman-teman, selain informasi seperti ini, di sini juga saya menambahkan beberapa informasi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Nah, di sini sudah saya tampilkan peraturan yang perlu teman-teman dalami dan pelajari. Tentunya peraturan ini berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, 10 peraturan ini merupakan dasar hukum umum yang menjadi dasar terbentuknya peraturan-peraturan di bidang obat dan makanan. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa undang-undang ataupun peraturan di sini bukan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM, tapi ini merupakan salah satu dasar dari terbentuknya peraturan-peraturan yang ada di Badan POM. Yang pertama yang perlu teman-teman pelajari ataupun punya gambaran secara umum adalah tentang Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, undang-undang ini merupakan peraturan yang menjadi dasar terbentuknya Badan POM, sehingga sangat banyak informasi yang perlu teman-teman pelajari dan ketahui dari undang-undang ini. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kenapa? Karena tugas dari Badan POM itu adalah melindungi masyarakat dan mengawasi produk-produk obat dan makanan yang beredar. Oke, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang pangan nomor 18 tahun 2012. Ini juga berkaitan dengan keamanan pangan dan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan pangan. Kemudian yang kelima yang perlu teman-teman pelajari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Karena kita ketahui bahwa ruang lingkup Badan POM bukan cuma obat dan makanan, tapi juga alat kesehatan atau Alkes dan pengamanan sediaan farmasi. Di sini juga ada informasi yang sangat membantu teman-teman ketika mengerjakan soal-soal tes SKB nantinya. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Tentunya di sini ada beberapa informasi yang berkaitan dengan pengawasan post market, yaitu iklan-iklan pangan yang telah beredar. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. 8 ada Peraturan Nomor
51 2019 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, untuk nomor 8 ini teman-teman harus lebih memahami terkait dengan pekerjaan kefarmasian, karena di sini fungsi dari pengawas farmasi dan makanan itu adalah mengawasi pekerja kefarmasian tersebut yang ada di sarana apotek ataupun di puskesmas dan uh, layanan kefarmasian lainnya. Jadi ada beberapa persyaratan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh para pekerja kefarmasian sehingga kita harus mengawasinya, dan di sini juga dijelaskan beberapa informasi penting yang sangat membantu tentunya dan sangat berguna jika teman-teman pelajari peraturan nomor 51 ini. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 72 2012 tentang sistem kesehatan nasional, dan yang terakhir ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Nah, 10 peraturan ini adalah beberapa peraturan dasar yang menjadi acuan dari terbentuknya peraturan-peraturan yang ada di Badan POM. Oke teman-teman, kita lanjut ke peraturan yang perlu teman-teman pelajari selanjutnya, yaitu tentang peraturan yang berkaitan dengan Badan POM itu sendiri, dan tentunya peraturan ini yang diterbitkan oleh Badan POM sebagai perkuatan Badan POM yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Nah, ada peraturan pertama, yaitu Perka BPOM nomor 9 tentang rencana strategis Badan POM tahun 2020 dan sampai dengan 2024. Jadi, ini adalah visi dan misi dari Badan POM kira-kira sampai dengan 2024. Badan POM itu arahnya kemana, rencana strategisnya kemana. Jadi perlu teman-teman ketahui, sehingga nanti teman-teman lebih mudah untuk memahami serta mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi dari Badan POM itu sendiri. Kemudian ada peraturan yang kedua, yaitu Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2017 terkait dengan organisasi dan tata kerja Badan POM. Nah, ini merupakan peraturan yang wajib buat teman-teman ketahui, dan ada informasi yang sangat bermanfaat melalui peraturan tersebut. Dan untuk peraturan yang ketiga, yaitu nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM. Jadi, informasi-informasi umum yang berkaitan dengan Badan POM itu sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sendiri, ada di 3 peraturan ini. Dan ada lagi peraturan yang perlu teman-teman ketahui dan pelajari yang berkaitan dengan formasi yang teman-teman lamar di Badan POM, yaitu Pengawas Farmasi dan Makanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini peraturan terkait dengan pengawas farmasi dan makanan. Jadi, untuk mengetahui kisi-kisi ataupun kira-kira gambaran soal yang akan muncul terkait dengan soal-soal SKB, untuk formasi pengawas farmasi dan makanan, otomatis teman-teman harus tahu dulu fungsi ataupun tugas dari pengawas farmasi dan makanan. Nah, untuk mengetahui tugas pengawas farmasi dan makanan itu, teman-teman harus familiar dengan 4 peraturan perundang-undangan ini, di mana yang pertama ada peraturan BPOM 15 tahun 2017 tentang standar kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan tingkat keterampilan. Jadi ini sebagai gambaran saja. Kemudian yang kedua ini adalah nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan di lingkungan Badan POM ya tentunya. Ini juga sebagai gambaran. Yang ketiga, Peraturan Nomor 17 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas farmasi, kategori keterampilan melalui penyesuaian in passing di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang terakhir adalah Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2018 tentang standar kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan tingkat keahlian. Jadi dari 4 peraturan terkait dengan PFM itu, peraturan nomor 18 tahun 2018 ini adalah peraturan yang
teman-teman harus dalami, karena di sini ada kompetensi teknis, jabatan fungsional yang harus dikuasai sesuai dengan tingkat keahlian. Jadi kalau untuk tingkat keahlian pertama sesuai yang teman-teman daftar, otomatis di situ di peraturan ini dijelaskan kira-kira untuk tingkat keahlian pertama itu yang perlu dikuasai itu adalah kompetensi apa-apa saja. Nah, untuk kompetensi yang perlu dikuasai itu adalah acuan pembuatan soal SKB yang berkaitan dengan tugas dari pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Jadi teman-teman, dari 4 ini yang perlu teman-teman pelajari adalah peraturan nomor 4 ini sebenarnya. Jadi saran saya, teman-teman pelajari dan kalau bisa pahami untuk peraturan nomor 18 tahun 2018 ini. Sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk mempelajari atau mendapatkan informasi kira-kira soal-soal atau gambaran soal SKB itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja dulu informasi ataupun contoh soal yang kira-kira akan muncul ketika teman-teman mengikuti seleksi kompetensi bidang yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan di bidang pengawas obat dan makanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan sistem manajemen mutu badan POM, kemudian komunikasi, informasi resiko bidang obat dan makanan, serta selanjutnya. Tapi sebenarnya untuk seluruh soal ini, seluruh materi pokok ini ada di peraturan yang berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentunya. Jadi untuk mengetahui secara rinci dan detail terkait dengan materi-materi ini, teman-teman harus rajin membaca peraturan ataupun teman-teman harus rajin mencari peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta yang berkaitan dengan tugas fungsi pengawas farmasi dan makanan tingkat keahlian pertama sesuai dengan informasi yang teman-teman apply di tahun ini. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe dan tentunya komentar teman-teman silakan langsung saja disertakan di kolom komentar dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.